Hai guys, jumpa lagi dalam channel YouTube kami. Hari ini kita akan tampil di acara talk show dalam acara MB Fest Makassar 2020. Nah, saya malam hari ini akan tampil sebagai pengisi suara talk show. Nah, bagaimana isinya? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ikut. Langsung saja kita persilakan untuk bergabung bersama kita dan sharing tentang ortopedi. Silakan Jasa. Kita panggil Dr. Helmi Kuswardana SPOT. Tepuk tangannya. Silakan dokter di tengah. Asik. Oke, para peserta pengunjung mungkin boleh merapat ya ke dekat panggung. Dokter Helmi. Ya mas. Oke, selamat malam dokter. Selamat malam. Terima kasih sudah semangat dokter ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di acara yang luar biasa ini. Sedikit cerita anak sepeda juga dokter. Iya mas. Kenapa akhirnya memilih sepeda sebagai olahraga yang dokter pilih untuk menemani keseharian? Silakan. Kenapa saya memilih sepeda? Ya. Karena olahraga sepeda itu merupakan satu pilihan yang membuat tulang dan sendi kita itu sehat. Siap. Ya. Jadi dibandingkan beberapa olahraga yang risiko cedera, sepeda itu termasuk yang aman mas. Termasuk yang aman. Oh iya. Apalagi mungkin karena kalau misalnya kita lagi olahraga sepeda kan tubuh kita gerak semua ini otot tubuh. Iya betul. Dari tangan sampai kaki gitu. Ya. Jadi semua organ dipakai. Nah, Semua organ dipakai ya dokter ya. Iya. Berarti termasuk olahraga juga karena organnya semua terpakai. Apalagi namanya kita juga harus memperhatikannya jauh lebih banyak juga dokter ya. betul. Iya betul. Luar biasa. Jadi pertanyaannya sebenarnya kalau ngomongin sepedaan nih bener-bener sebermanfaat itukah untuk tulang atau memang ada olahraga lain nih memang yang diperuntukkan untuk kesehatan tulang dokter? Pada prinsipnya semua olahraga itu bermanfaat untuk kesehatan. Iya. Cuman seperti tadi saya bilang, kalau mau yang aman untuk tulang dan sendi, pilihannya adalah bersepeda. Bersepeda. Jadi kalau dari ilmu kedokteran secara khusus, ya secara umumnya dari otak kita melatih konsentrasi, terus keluar hormon endorfin yang membuat kita senang dan bahagia. Betul. Jadi setelah olahraga kita jadi segar, Ya. jadi ceria. Terus dari paru-paru kita melatih untuk pernafasan jadi panjang. Iya. Terus untuk otot dan sendi juga tulang itu bisa mencegah osteoporosis. Mencegah osteoporosis. Tapi kalau di laki-laki osteoporosis ada juga dok? Sebenarnya kalau untuk osteoporosis semua manusia bisa kena. Iya. Cuman yang paling rentan adalah wanita. terutama. Oke, seperti itu Tapi para pesepeda. Kita kan kalau main sepeda tuh biasanya apalagi kalau kita lihat yang pakai road bike segala macam itu kan otomatis agak membungkuk. Iya, untuk apalagi namanya riding positionnya kali ya. Iya. Maksudnya bakal pengaruh nggak sih ke anatomi tubuh kita gitu dok kalau pas sepedaan? Jadi kalau dari posisi sepeda dari tinggi pedal sampai ke kita untuk mengayuh itu kan ada ukurannya. Iya. Jadi usahakan posisinya itu selama kita bersepeda ergonomis. Jadi jangan terlalu tinggi sekali, jangan juga terlalu pendek. Jadi usahakan posisi tulang itu dia lurus dengan kepala. Oke. Nah, terus setelah itu kalau kita pegang setir handling itu Ya. jangan terlipat ke atas atau terlipat ke bawah, tapi lurus juga. Lurus ya dok ya. Ya, apalagi kalau menempuh jarak jauh Betul. harus posisinya sesuai. Oke. Tapi itu pengaruh ketika pegang setir gitu tangan harus lurus itu apa dok? Kalau Ya. misalnya terlalu ke dalam atau terlalu ngangkat? Ya, jadi nanti sendinya jadi cepat pegal. Betul, apalagi kalau jarak-jarak jauh tadi ya dokter ya. Jarak jauh. Luar biasa. Nah, untuk anak-anak nih, Yap. sebenarnya bersepeda itu bahayakah untuk anak-anak atau mungkin bakal bisa membantu perkembangan tubuhnya atau tulangnya nih dokter?
olahraga terutama anak itu harus kita awasi baik-baik. Ya. Karena salah satu resiko bersepeda itu yang paling kita takutkan adalah kecelakaan. Kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas. Faktor eksternalnya dokter ya. Eksternalnya. Jadi kalau anak-anak ya diawasi lah baik-baik oleh orang tuanya, jangan lepas dari pengawasan. Kalau dari fungsi kesehatannya ya tentu saja membuat sehat. Betul. Jadi anak-anak ya jantungnya sehat, peredaran darahnya juga lancar, terus tubuhnya juga bisa ideal dokter ya. tinggi. Betul. Lebih tinggi, tambah tinggi badan. Tapi berarti usia kalau untuk anak-anak, apalagi kan hari ini ada balance bike ya untuk anak 3 sampai 5 tahun. Betul, Itu memang betul. ideal usia anak itu paling minim untuk main sepeda, bolehnya usia berapa dok? Ya pokoknya kalau kayak anak saya usianya 4 tahun sudah bisa naik sepeda roda 2 ya dibiarkan Berarti saja. ya, Pokoknya dibiarkan udah saja, bisa. Pak. Kalaupun belum bisa naik sepeda pakai yang ada Tiga roda bantu kecilnya ya? di samping itu kiri kanan. Iya. Boleh Terus juga. mungkin dia sudah bisa menggoes ya, dokter, mengayu gitu ya. Jadi pokoknya durasinya juga kita atur, jangan Betul. terlalu kecapean juga. Siap, luar biasa. Nah, ini kalau ngomongin sepeda biasanya teman-teman tidak banyak yang paham tentang sumber asupan makan. Nah. Apalagi kalau kita juga bilang masih banyak yang sepeda, masih banyak yang masih menuruti pola merokoknya dan lain-lain tuh dokter. Ya itu mungkin kan agak sedikit disayangkan, tapi balik lagi ke pribadinya masing-masing. Betul. Nah, tapi untuk apalagi ini sumber makanan yang baik untuk tulang, Yang- khususnya untuk para pesepeda yang Yap. akhirnya saya goes kemana juga sampai nih, makannya yang penting kenyang, biasanya banyaknya yang seperti itu. Ya. Ini bagusnya kayak gimana nih asupan pola makannya dokter? Jadi kami ingatkan kepada teman-teman semua, manusia itu pasti akan tua. Ya, jadi kalau kita tua, tubuh kita bisa keropos. Oke. Supaya nanti kita di usia tua tidak terlalu menderita dengan penyakit keropos tulang, Yap. sebaiknya kita menabung kalsium dari sekarang. Sampai segitunya dokter ya? Iya, harus menabung. Jadi kita menabung. Jadi supaya nanti kalau tua, kita saja lihat orang tua. Nah, semuanya orang tua dia kayak tersiksa. Jadi ada yang Masih- bisa jalan, ada masih yang sudah, segar, ada yang sudah bungkuk, bungkuk, iya. ada yang masih segar, ingatannya masih bagus. Satu, Saya punya nenek dokter di rumah. ya kenapa? Kakek maksudnya. Kan Kenapa? biasanya kan Kenapa? nenek kakek. Iya. Kakek saya itu 80-an lebih lah. Itu sholat 5 waktu masih ke masjid dokter. Masih normal ya? Masih normal alhamdulillah. Jadi sholat itu dari berdiri, ruku, tahiyat masih normal, masih bisa. Masih normal, masih pokoknya jangan kan dia 5 waktu masih pergi ke masjid dokter. Iya. Enggak di rumah dia. Saya aja kadang-kadang masih di rumah. Iya. Kadang masih lupa Ada juga. Ya itu artinya Iya. bisa salah satu faktornya dia Betul. selama masih muda dia kalsiumnya bagus. Betul. Nah, bagaimana cara menabung kalsium? Menabung kalsium itu makanan dan gaya hidup harus kita perhatikan dari sekarang. Ya, namanya itu penyesalan pasti terakhir-terakhir. Nggak mungkin Oh iya. sekarang. Betul. Jadi untuk kesehatan tulang ada 3 macam. Ada yang sebenarnya gratis kita diberikan oleh Allah itu sinar matahari pagi. Oke. Sinar matahari pagi itu dia pro vitamin D. Jadi yang bagus itu sekitar sampai jam 9. Kalau sudah jam 9 ke atas itu sudah kepanasan kita. Oh itu jadi UV-nya tinggi dokter ya, bahaya ya. Jadi kena matahari, kulit juga. kita kena matahari pagi itu pro vitamin D akan menjadi vitamin D. Nah itu vitamin D baik. Keren. Iya. Terus untuk makanan itu terbagi 2. Ada yang dari hewan, ada juga yang dari tumbuhan. Ya. Kalau untuk dari hewan itu bagusnya makanan-makanan yang kita konsumsi dari sekarang adalah makanan olahan susu. Olahan susu itu ya seperti keju, yogurt. Nah, kita makan dari sekarang. Oke ya. Ya, kan dari susu kan. Dari susu kayaknya. Ada yang dari yang di sana kan? Yang rasa kayak keju. Iya, susu ya. Nah, ya. Fermentasi. Pokoknya itu olahan susu. Terus untuk Wah, keren ikan banget juga ikan-ikan laut. Tapi yang katanya tinggi itu ikan salmon sama ikan sarden. Itu yang tinggi kalsiumnya. Yang dok, tinggi ya? kalsiumnya. Nah, jadi ikan laut yang paling tinggi katanya ikan salmon sama ikan sarden. Terus kalau yang dari tumbuhan itu brokoli. Wah. Brokoli terus sayur bayam. Oh bayam sih boleh, gampang dicari dokter ya. Bayam banyak di pasar tuh. Iya. Tukang Kalau sayur. brokoli saya jarang ketemu dokter kalau bukan di kawinannya orang. Iya, kalaupun ketemu mungkin harganya mahal nih, mahal. Iya. Paling banter kangkung saya. Itu pun ngantuk habis makan. Biasanya terus jadi bayam, nah itu Iya. anak-anak dari sekarang kalau kita sudah punya anak usahakan nih dia kasih makan bayam itu Popeye Popeye saya tahu, bayam. Lauk ya. Ya, nah itu dia memang bagus untuk kesehatan tulang. Terus selain itu juga kedelai.
Jadi kedelai yang diolah mau tempe kah atau jadi susu kedelai itu juga bagus. Tahu dokter ya. Jadi buat yang nggak suka susu bisa alternatifnya minum susu kedelai. Siap. Itu kedelai digoreng juga bisa itu dokter ya? Sebenarnya sih kalau digoreng dia enak di mulut tapi isinya agak kurang. Jadi bagus itu makanan yang dibakar, dimasak atau direbus. Kalau mau sehat. Jadi rebus begitu ya. Jangan digoreng memang renyes renyah tapi cuma enak di mulut saja gitu. Isinya udah kolesterol, Oh iya, lain lagi yang masuk dalam tubuh kita. Siap. itu untuk makanan. Jadi dari sekarang ya kurangi juga kebiasaan-kebiasaan yang kurang menyehatkan. Misalnya konsumsi alkohol, terus merokok, begadang, sama yang paling sering itu sedentary life. Jadi orang-orang zaman sekarang itu kebanyakan diam duduk. Ya itu karena main HP. Jadi main HP diam saja berjam-jam. Nah itu bikin tulang keropos juga sebenarnya. Oke dokter, saya sambil gini aja keren. Sambil berdiri ya? Kita di atas. Supaya saya tidak lagi diam duduk maksudnya. Kalau aktivitasnya duduk kita paling lama berapa lama lah gitu dok? Ya pokoknya jangan terlalu lama lah. Pokoknya Sejam jangan. 2 jam masih boleh ya? Ya kalau sejam 2 jam masih boleh. Apalagi juga sudah ke tempat kerja naik kendaraan diam, terus di tempat kerja juga duduk, sampai di rumah juga Duduk main HP terus. Olahraga juga jarang-jarang ya, makanya bersepeda Ki. Sepeda itu dianjurkan 1 minggu ya 3 kali lah. Ya entah itu 30 sampai 1 jam. Masuk bosku. Iya. Masa jadi- jadwal rutin itu ya? Iya, sepeda. betul. Tapi kalau ngomongin duduk kan itu kan ada genre-genre lagi dokter. Dalam arti posisi duduk walaupun lama tapi kalau posisi duduknya benar juga sedikit ya mungkin resikonya sedikit gitu dokter. Ya, jadi posisinya ergonomis lah, tegak. Ya, tegak. betul. Jadi tulang jangan bungkuk-bungkuk. Betul. Nah, gitu. Terus ini ngomong-ngomong soal kayak sepedaan gitu kan dok, sudah nabung kalsium nih kita udah sepedaan segala macam, tapi itu kira-kira kalau misal kita sepedaan pengaruh ke pertumbuhan tulang nggak kalau misal kayak masih usia pertumbuhan anak-anak? Ya jadi kalau mau tulangnya tinggi untuk yang masih bisa berkembang, yang bisa tambah tingginya, tapi kalau kayak kita ini sudah tak bisa. Jadi mungkin kalau perempuan sampai usia 10-12 tahun, laki-laki sampai 12-14 tahun, nah itu dia masih bisa tinggi. Katanya sih kalau mau tinggi olahraga basket dengan berenang. Basket sama berenang. Sama berenang. Tapi kalau sepeda juga bisa. Jadi coba kasih lebih tinggi ke tempat duduknya. Tempat duduknya lebih tinggi sedikit, jadi kita mencoba untuk mencapai itu pedal. Ya pedal paling posisi bakal lari gitu dok ya? Jadi akan merangsang untuk memanjang. Bisa dicoba nih yang masih masa pertumbuhan teman-teman ini, atau bisa. Oh iya, tapi katanya begitu. Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin tinggi badan sama apalagi namanya olahraga dokter, ada anaknya teman saya, dia kerjanya main handphone, main game, tapi tinggi dokter. Anaknya ini Kobe Bryant. Oh itu karena keturunan. Iya kan. Sudah tinggi. Tapi maksudnya walaupun keturunannya dalam arti ya standar-standar aja, potensi anak untuk tumbuh tinggi juga masih bisa dokter ya. Ya jadi tinggi juga itu sebenarnya multifaktor. Selain olahraga, ya gizinya, faktor keturunan. Nah itu bisa meningkatkan tinggi badan. Nah itu kalau dari tinggi badan dan lain-lain. Ini kan banyak pesepeda yang akhirnya memilih untuk goes malam dokter. Iya. Ini ada kalau kata nenek-nenek atau orang-orang tua zaman dulu, jangan memang kalau olahraga malam. Kenapa tuh? Angin duduk kok. Angin duduk. Atau flu tulang. Apakah banyak lah pokoknya ujangan-ujangan dari orang-orang tua kita. Ini sebenarnya baiknya seperti apa? Toh kalau misalnya kita punya waktu cuma sepedaan malam, ini tips dan triknya seperti apa? Misalnya malamnya jam sekian, lamanya sekian, atau gimana dokter? Silakan. Jadi olahraga sebenarnya tergantung dari kesiapan kita tubuh. Jadi dengan istirahat yang cukup, nutrisi yang cukup, makan makanan berserat, latihan yang cukup, olahraga jam berapapun sebenarnya tidak masalah. Iya. Nah, jadi kalau misalnya waktunya pagi, sore sibuk karena sekolah ke kuliah, ke kantor, ada waktunya malam ya tidak apa-apa. Tapi jangan ya sampai diporsir, jangan terlalu berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Jadi diaturlah waktunya. Jadi intinya olahraga itu boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, yang biasa-biasa saja. Nah itu kan biasa kalau berlebihan dok ada sampai yang istilah orang tikus-tikus kram. Iya itu gimana dong kalau misalnya kita lagi sepedaan tiba-tiba kayak Terkancing. Iya. Jadi masalah kram ini kita harus tahu dulu apa pengertiannya. Kram itu adalah kejang otot yang menyebabkan rasa nyeri. Yang itu kan tidak enak. Nah penyebabnya itu ya karena stretchingnya sama pemanasannya kurang. Jadi terus dia terlalu jauh jaraknya, terus tidak istirahat, sama
tidak rehidrasinya kurang, minum kurang. Minum kurang, dokter. Jadi menyebabkan kejang pada otot, itu namanya kram. Oke. Jadi cara penanganannya adalah kalau supaya tidak kram, pemanasan harus bagus. Ya, Iya. sebelum bersepeda ya keliling-keliling dulu, 5 menit kah, 10 menit, ya baru kita maju. Terus setelah itu kalau lagi sudah capek, istirahat dulu. Istirahat, terus pijit-pijit, sama jangan lupa minum. Dan yang paling penting, 2 jam sebelum olahraga, jangan makan. 2 jam sebelum olahraga nggak boleh makan? Iya, jangan makan. Kenapa? Karena pada saat kita makan, pembuluh darah itu akan dialirkan ke saluran pencernaan. Jadi untuk memproses pencernaan. Nah, kalau kita makan beberapa menit sebelum olahraga, jadi darah itu yang harusnya tadi memproses makanan, jadi lari ke otot semua. Jadi pencernaan kita biasanya agak terjadi gangguan. Nah, itu akibat ke pencernaan nanti. Iya, jadi itu kalau kita lagi makan itu semua pembuluh darah semua darah dikirim ke saluran pencernaan untuk memproduksi itu makanan. Iya. Nah, tapi kalau kita langsung olahraga lagi, jadi ada juga darah yang ke otot untuk dapat suplai. Jadi dianjurkan kalau mau makan 2 jam sebelumnya. Pokoknya 2 jam sebelum olahraga perut kita sudah harus kosong berarti. Jadi jangan makan 2 jam sebelumnya. Setelah itu ya kalau mau cemilan kecil boleh lah, tapi jangan yang berat. Oke. Karena sampai ada yang muntah ya dokter ya? Iya, ada mual muntah, makanya habis makan biasanya coba langsung mual muntah. Iya, itu muntah. Nah, itu salah satu akibatnya karena makannya belum terkena ya dokter? Iya, belum. Luar biasa. Sebelum kita olahraga. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dokter. Ini kita mungkin akan bagi-bagi tips-tips aja nih, siapa tahu ada yang lagi grup goes, terus tiba-tiba salah satu temennya ini mengalami apalagi namanya kejadian pada sendinya dan lain-lain. Ini pertolongan pertama jika pemula bersepeda cedera pada bagian paha, lutut, atau sendi kaki dokter. Dan kitanya juga bisa nolong teman kita atau kita sendiri bisa melakukannya gitu. Silakan. Jadi buat teman-teman goeser, berhati-hati ya. Jadi tips triknya seperti tadi dibilang, sebelum berangkat minimal 2 jam kosong, jangan makan berat. Terus pada saat kumpul pemanasan dulu. Terus jangan lupa bawa air minum secukupnya. Kalau dalam perjalanan terjadi kram, ya tadi bisa dikompres es. Iya. Untuk tulang dan sendi biasanya terjadi itu kalau dia jatuh atau terpeleset, tetap itu untuk menghindari kecelakaan, proteksi diri. Proteksi diri itu ya pakai helm, terus kacamata, ya, terus sarung tangan, apalagi sepatu, tempat duduknya juga itu yang pakai alas gabus, padding. Lalu nusuk kalau di di tempat duduknya, terus pakai kalau goes malam nyalakan lampu depan, lampu belakang. Jadi terus pakai juga pakaian jangan yang berkibar. Jadi kalau dia berkibar itu biasanya tersangkut di gear, bisa jatuh. Bisa jadi. Terus lagi? Wow, bisa begitu ya. Kalaupun bukan didoakan ada jatuh, terus dia dislokasi atau dia patah, itu yang biasanya itu kita harus imobilisasi. Imobilisasi kalau dia memang patah, ambil kayu kah atau bahan-bahan yang keras di sekitar kita. Jadi misalnya kalau kita lihat bengkok ini tulang keringnya atau tulang pahanya, lewati dia 2 sendi. Jadi sendi ankle dengan sendi lutut, jadi 2 sendi, ambil kayu. Jadi terus setelah itu bebat dia pakai kain kah atau pakai kasa gulung kah, sapu tangan diikat, terus kasih tinggi, kasih naik ke mobil, tangan baru bawa ke rumah sakit. Itu kalau patah. Itu pertolongan pertamanya ya. Jadi cari yang keras baru tahan dia. Jadi jangan diangkat meleot-meleot. Keren. Kalau dia keseleo, itu resepnya itu RICE, rice. RICE, rice. Oh keren. Ya, R itu ya? Iya, itu kalau awalnya bahasa tubuhnya. Kalau yang untuk ortopedinya R itu rest. Istirahat. Jadi kalau kita sudah cedera, jadi biasanya itu kalau kita olahraga itu kalau sendi kita misalnya main futsal atau main sepak bola, bela diri, bulu tangkis, tenis, itu paling sering cedera itu di lutut. Jadi putus ini kita punya ligamen namanya ACL. Langsung gejalanya kita lihat itu ada bunyi kayak pop. Jadi kalau kita lagi bergerak tiba-tiba pop bunyi, nah itu kemungkinan pop, dokter. Ya pop. Itu cedera itu. Bukan kayak popnya atau pop atau pret atau kayak pokoknya pop gitu ya, kayak putus. Oke. Nah, Gitu ya. Ya, jadi kayak ada bunyi putus, terus dia bengkak,
pas kita mau lanjutkan misalnya main futsal atau sepeda nggak bisa, jangan dipaksakan. Kebayang banget dokter. Ya jangan dipaksakan, pasti sakit sekali. Terus jangan langsung diurut. Biasanya kan langsung paling gampang pertolongan pertamanya urut. Pijat. Ya, jadi langsung bawa ke dokter. Iya, ahlinya. Tukang urut kan tidak pakai BPJS. Iya, malah mahal ya dokter. Ya, jadi bawa lagi ke dokter. Jadi pertolongan pertamanya itu adalah RICE, RICE. R itu rest, istirahat. Ya, istirahat. Jadi jangan dilanjutkan lagi, istirahat dulu, istirahat. Terus I-nya itu ice, kompres es. Oh. Jadi Itu gunanya untuk apa tuh dok? jadi supaya dia mencegah bengkaknya semakin besar. Jadi yang biasanya agak keliru itu dikompres hangat. Oh, itu salah. Ya, jadi Nah, kompres jadi es. udah tahu kan semuanya Jadi kan. kompres es, kompres es. Jadi kalau cedera Belum, seperti itu belum, jangan belum, kompres belum. hangat, Lagi air merekam, sekarang. Kak. Lagi Kompres merekam es. belum. Jadi Harus kompres es. ada cedera langsung kompres es. Oke. Ya, jadi I-nya terus C-nya Gimana, itu Kika? compression. Jadi pakai elastis perban. Jadi elastis bandage. Oh, iya, dok. Kita Masih, lilit. masih. Ya, jadi kita lilit supaya dia Masih. menang supaya nggak Tasya, buka. dokter. Dan E-nya itu elevasi, kasih tinggi ke 30 derajat dari jantung. Kalau kita baring supaya bukanya aliran darah baliknya ke jantung itu lebih cepat. Oke. Itu nanti proses pemulihannya lebih cepat juga berarti dok. Ya, jadi jangan diurut-urut, dikompres hangat, dikasih minyak-minyak, ditiup-tiup, atau dikasih bambu-bambu apa, itu malah kasihan pasiennya tersiksa nanti. Oke, baik tadi pertolongan pertama yang bisa dilakukan tadi terakhir itu rest, Rest, ice, compression, dengan elevation. Oke. Keren, seperti itu. Jadi memang kita harus lebih peduli sama kesehatan sendi-sendi kita ya dokter. Ya? Iya. Jadi makin panjang atau makin jauh jarak goesnya sebenarnya harus makin teliti juga kita memeriksa dan lain-lainnya gitu dokter. Iya betul. Jadi jaga baik-baik badan kita. Karena ini nih yang tidak ternilai harganya. Ya, ini Biasanya aset, kita ya. merasa mahal itu sesuatu kalau sudah sakit. Betul. Oh jadi kita lagi sehat begini ya sembarang nih kita bikin. Oh jadi nggak dihargai pas kita sakit, ternyata ya waktu sehat. Betul. Terus jaga kita punya ini organ karena tidak ada dijual di toko. Beda halnya dengan motor, mobil. Kalau rusak bannya gundul beli di bengkel. Ada partsnya ya dokter ya. Gak kayak sepeda yang ada partnya di mana-mana gitu ya. Jadi salah satu menjaganya ya bersepeda nih olahraga itu dianjurkan. Oke deh dok. Nah terakhir mungkin yang paling penting dipersiapkan sama teman-teman mungkin yang mau sepedaan gitu untuk kondisi tubuhnya apa kira-kira? Keren ya dokter, silakan. Ini kalau untuk kondisi tubuh tetap tidur dianjurkan ya 8 jam sehari. Iya. Oh jangan begadang. Waktunya istirahat pakai istirahat. Waktunya kerja pakai kerja. Waktunya makan pakai makan. Oh jangan tak balik-balik. Waktunya istirahat dipakai kerja. Waktunya kerja ngantuk-ngantuk. makan Banyak begitu? lambat. Iya, banyak seperti Ya itu. seperti orang terputar biasa. Iya, jadi Warkop biasa di warkop. jaga Ki baik-baik badan tak sudah seperti yang tadi kita bilang Iya. jaga baik-baik badan tak. Karena itu satu-satunya harta yang nggak bisa diganti, nggak bisa dibeli. Betul. Jadi Baik. biasa. Terima Sekali lagi kasih. terima kasih. Dokter Siap. Hermiadi Kuswarda Keren, luar biasa. SPOT. Jadi sedikit banyak kita dapat pelajaran baru tentang yang namanya menjaga sendi-sendi atau organ-organ tubuh kita Betul. mumpung masih sehat. Nah, Seperti itu karena luar kesehatan itu biasa. mahal, lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok. Iya, luar biasa. Terima kasih dokter. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih. Dokter Hermi sudah menolong kita Terima kasih sharing. semua sehat ini. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Hermiadi Kuswardama yang sudah